Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihil qur'ana kama unzila fihit tawratu wal injilu waz zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul afuwul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Sebagaimana ikrar yang biasa kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kitab dijelaskan bahwa ada dua orang kaya. Yang pertama orang kaya yang pelit, dan yang kedua orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang pelit ini mempunyai banyak sekali pohon korma, dan salah satu di antara pohon kormanya itu buahnya banyak, manis, tetapi batang dari pohon korma itu menjalar ke rumah tetangga. Sementara tetangga ini adalah tergolong tetangga yang miskin. Setiap kali orang miskin ini menginginkan buah korma, ketika dia minta tidak dikasih. Jangankan minta, ada buah korma yang jatuh kemudian dia pungut, dia ingin makan, diketahui oleh orang kaya yang pelit itu, lalu direbut kembali, dan mending dibuang buah korma tersebut ketimbang dimakan oleh orang miskin tersebut. Lalu orang miskin itu pun melaporkan keadaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku punya tetangga orang kaya tapi pelit sekali ya Rasulullah. Dia punya pohon korma, batang kormanya menjalar ke rumah aku. Kalau aku minta buah kormanya tidak pernah dikasih. Jangankan minta buah korma yang sudah jatuh, aku pungut kemudian aku ingin makan pun direbut oleh orang kaya yang pelit tersebut. Tidak boleh aku makan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi orang kaya yang pelit tersebut. Lalu Rasulullah SAW bilang kepada orang kaya tersebut, Tuan, maukah Tuan pohon korma yang Tuan miliki, yang batangnya menjalar ke rumah tetangga Tuan itu, aku tukar dengan pohon korma yang lebih baik lagi, yang buahnya lebih banyak lagi, tapi tidak sekarang, nanti di dalam surga. Apa jawab orang miskin orang kaya yang pelit ini? Muhammad, maaf, saya tidak percaya dengan balasan di masa yang akan datang. Kalaupun ada orang yang berani membeli buah pohon korma saya ini, saya akan jual 40 kali lipat dari pohon korma yang lain. Karena pohon korma ini adalah pohon korma yang paling saya sukai dan buahnya pun paling enak. Saudara, lalu orang kaya yang pelit itu pun meninggalkan Nabi Muhammad SAW, dan datanglah orang kaya yang dermawan menemui Nabi SAW, lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tawaranmu berlaku untuk orang lain?
aku ingin sekali punya pohon kurma di dalam surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaranku itu berlaku untuk siapa saja. Kalau engkau ingin mempunyai pohon kurma nanti di dalam surga, belilah pohon kurma orang kaya tadi dan serahkan kepadaku. Maka kau akan memiliki pohon kurma nanti di dalam surga. Lalu orang kaya ini pun mengejar orang kaya yang pelit. Terjadilah negosiasi, transaksi jual beli pohon kurma tersebut, dan deal-lah akhirnya orang kaya yang dermawan itu pun membeli pohon kurma dari orang kaya yang pelit. Setelah itu orang kaya yang dermawan ini pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekarang pohon kurma itu sudah menjadi milikku dan aku serahkan kepada engkau dengan jaminan engkau nanti memberikan kepadaku pohon kurma yang lebih baik lagi di dalam surga." Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ijab kabul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi keluarga yang miskin tadi dan menyerahkan pohon kurma itu menjadi milik orang miskin tersebut. Maka saat itu turunlah ayat Al-Quran surah Al-Lail yang berbunyi, "Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Saudara, kesimpulan dari ayat ini bahwa pekerjaan manusia itu lasyatta, berbeda-beda. Ada orang yang jadi guru, ada orang yang jadi karyawan PNS, ada orang yang menjadi dokter, jadi insinyur, bahkan ada yang menjadi presiden dan lain sebagainya. Pekerjaan manusia itu berbeda-beda. Tetapi setiap manusia bisa hidup sukses apabila ia melaksanakan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, fa amma man a'ta, barang siapa orang yang suka memberi, baik dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat ataupun hibah, maka orang tersebut akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'ta yang artinya memberi. Apalagi kesempatan bagi kita di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal seorang nabi yang sangat dermawan. Selain Ramadan, Nabi begitu dermawan. Tetapi begitu masuk bulan Ramadan, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas bin Malik, bagaikan angin yang bertiup dengan kencang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus sadaqati fi Ramadan." Sedekah yang paling utama dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang pertama, fa amma man a'ta, siapa orang yang suka memberi. Dan yang kedua, wattaqa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan jalan urusannya, jalan keluarnya. Apabila dia punya permasalahan keluarga, maka Allah mudahkan jalan keluarnya. Apabila dia punya masalah di dalam pekerjaannya, maka Allah mudahkan jalan urusannya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki yang dia tidak duga-duga. Kemudian yang ketiga, wasaddaqa bil husna, dia percaya dengan kebaikan di masa yang akan datang. Artinya dia percaya dengan adanya pahala, dia percaya dengan adanya dosa. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan pasti akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan kejahatan itu pun pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah hidup di dunia ini pasti akan ada kehidupan setelahnya. Kalau seandainya ada orang yang berkata setelah hidup di dunia ini tidak ada lagi kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala boleh dikategorikan sebagai Tuhan yang zalim. Kenapa? Karena perbuatan manusia ada yang baik dan ada yang buruk, dan itu semua pasti akan ada balasannya. Oleh karena itu setelah hidup di dunia ini
pasti akan ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhirat sebagai balasan kebaikan, balasan dosa yang telah dilakukan oleh perbuatan manusia itu. Wa saddaqa bil husna. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan jalan urusannya. Allah akan mudahkan semua permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Kuncinya yang pertama, suka memberi, suka bersedekah, senang berinfak kepada siapapun orang yang membutuhkan. Apalagi masjid kita ini membutuhkan bantuan-bantuan baik moral ataupun material kepada kita. Kita akan menyantuni anak-anak yatim. Mari sama-sama kita santuni anak-anak yatim. Sebesar apapun harta yang kita berikan untuk menyantuni anak-anak yatim, pasti semua akan memberi kemudahan dalam segala urusan kita. Teringat satu hadis Nabi SAW, Ja'a rajulun yashku qaswatal qalbi walam yudrik hajatah. Pernah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW mengadu akan keras hatinya dan keinginannya jarang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepada orang laki-laki tersebut, jika ingin hatimu lunak dan keinginanmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, irhamil yatim, sayangi anak-anak yatim. Yang kedua, imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Dan yang ketiga, at'imhu min ta'amik, beri makan anak yatim seperti yang kamu makan. Talin qalbak wa tudrik hajatak, hatimu akan lembut dan keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Lail Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang pelit, orang yang tidak mau mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wastaghna, dan merasa cukup, artinya sombong dalam kehidupannya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya dengan balasan di masa yang akan datang. Ada pahala, ada dosa, dia tidak percaya, fasanu yassiruhu lil usra, maka orang tersebut akan dipersulit dalam kehidupannya, terutama dalam urusan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup khutbah saya ini, ada satu ungkapan yang sangat menarik. Kalau kita masih bisa salat di belakang imam, pergilah salat ke masjid untuk salat bersama imam sebelum kita nanti disalatkan di depan imam. Kalau kita masih bisa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran sebelum Al-Quran nanti dibacakan di hadapan tubuh kita yang sudah tidak mempunyai kekuatan dan daya apapun. Kemudian kalau kita masih bisa berjalan menuju masjid, berjalanlah kita menuju masjid, pergilah kita menuju masjid sebelum nanti tubuh kita digotong untuk menuju masjid. Dan yang terakhir, kalau kita masih bisa mampu bersedekah, maka bersedekahlah semampu kita. Karena orang yang sudah mati, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, minta dibangkitkan oleh Allah walaupun sebentar saja. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Orang yang mati itu minta dibangkitkan oleh Allah walaupun sebentar, dia ingin bersedekah. Oleh karena itu kesempatan baik bagi kita di bulan Ramadan ini, mari kita berbanyak sedekah kita. Afdhalus sadaqati fi Ramadan, sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah berikan kita anak dan istri kita, keluarga kita, juga para pemimpin-pemimpin kita. Allah berikan taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, fabiqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi kursih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kshif 'anna wasrif 'anna wadfa' 'anna 'anil ghala wal bala wal waba'i wal afati wal ahati wal fitan wat ta'un wal ghumum wal humumi wasyada'idi wasyarril a'da'i wal quhud. Wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidz zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqinal mufsidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.